Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kitab Al-Hikam pasal 1, yaitu bersandar pada amal. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah jangan kita bersandar pada amal. Kita harus bersandar kepada Allah, karena Allah yang menentukan kita, Allah yang menciptakan kita, bukan amal. Amal itu kita harus mengerti artian amal. Amal itu hanyalah makhluk Allah, ciptaan Allah yang bertugas untuk menilai segala perbuatan kita. Amal itu sendiri artinya apa? Amal sendiri itu artinya perbuatan. Ada perbuatan baik, ada perbuatan jahat. Tapi kita fokuskan di sini kepada perbuatan baik atau amal baik, ya kan? Makanya amal ibadah artinya apa? Melakukan ibadah atau yang kita lakukan ibadah berupa apa? Ya sama seperti kita zaman sekolah dulu lah. Paling kita ingat itu kan zaman dulu TK atau SD. Jadi setiap kebaikan yang kita wujudkan di dalam lingkungan sekolah, terutama di depan guru, itu kita akan mendapatkan bintang atau penilaian tersendiri. Nah, itulah amal. Ya, kalau kita mengandalkan amal atau bersandar kepada amal, berarti salah atau benar? Pertanyaannya itu kan. Jelas salah. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan amal ibadah atau perbuatan-perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah. Bukan berarti kita setelah melakukan kebaikan itu lalu kita merasa ini saya sudah benar, ini saya sudah melakukan ini, sudah melakukan sedekah, sudah melakukan sholat, sudah melakukan wirid, zikir, segala macam, sudah berbuat kebaikan terhadap orang, sudah nolong tadi orang motornya mogok atau mobilnya mogok, sudah berbuat kebaikan untuk menerima pekerjaan orang itu supaya bekerja di tempat kita. Apapun itu amal kita jangan bersandar ke situ, dan jangan pede, jangan kepedean. Kalau setelah kita melakukan itu semua kita akan mendapatkan surga. Salah satu contohnya begini, jangan muluk-muluk kita berpikir kepada balasan Allah atau ridha Allah. Sekarang tanya pada diri sendiri, jika kita bersandar pada amal, ya, kita menyumbang atau memberikan sesuatu kepada orang, kalau kita di situ ada terbersit sedikit saja, ingin dipuji, ingin dibilang terima kasih, ingin mendapatkan balas budi nantinya. Begitu kita setelah melakukan kebaikan itu lalu dibalas dengan orang itu bukan dengan kebaikan, tapi dengan dibalas dengan kejahatan atau dia melakukan sesuatu yang buruk terhadap kita, sakit hati nggak kita? Apakah kita akan berpikir parah juga tuh orang, parah juga ya, padahal gue kurang baik apa sama dia? Nah, itu di situ salah satu contohnya. Jika kita bersandar kepada amal,
kita akan kecewa. Nah, di situ sebenarnya Allah sedang menguji kita, cuman kitanya aja kurang sadar. Kitanya aja masih terhijab. Terhijab oleh apa? Oleh nafsu. Kita berbuat baik, harapan kita adalah kita mendapatkan kebaikan juga balasannya. Kita melakukan perbuatan menolong orang, kita juga berharap ditolong orang. Pede amat. Menurut saya pribadi, berapa kali saya coba untuk tidak bersandar, salah satunya itu menolong orang. Saya coba dulu untuk saya memberikan sesuatu kepada orang yang tidak saya kenal. Begitu saya kasih, dia bilang terima kasih, saya bilang jangan terima kasih sama saya, terima kasih sama Allah. Itu sebenarnya apa ya? Ya sebenarnya bentuk akhlaknya dia kan untuk berterima kasih sama kita. Tapi karena kita lagi protek diri kita, lagi belajar, gak masalah. Saya tidak mempermasalahkan. Kita bilang gak usah makasih sama saya, makasih sama Allah. Ekstrim kedengarannya. Orang yang melihat atau mendengarkan kita kata-kata jangan terima kasih sama saya, terima kasih sama Allah, itu akan kaget ya. Kagum. Nah, di situ juga ada nafsu juga. Tersembunyi kecil, halus. Tersembunyi. Kita ingin dianggap sebagai orang suci atau pelayan Allah. Makanya itu semua ada tahap-tahapnya. Rumit? Enggak juga. Enggak. Sama aja kita dulu SD, SMP, SMA bertahap. Dari yang mata pelajarannya matematika baru 1, 2, 3 menghitung dulu, mengeja, lalu meningkat lagi ke tambah-tambahan, baru 1 angka, baru naik lagi ke puluhan, baru naik lagi ke ratusan, jutaan, ribuan, dan seterusnya. Maka dari itu yang tadi saya bilang, apapun yang kita lakukan, kita jangan takut salah dulu. Terus saja dengan berharap, terus minta dibimbing oleh Allah. Bertahap dulu. Kita harus latih diri kita dulu memberikan sesuatu kepada orang yang tidak kita kenal. Kalau orang itu bilang terima kasih, ya gak apa-apa. Kita bilang terima kasih kembali. Sama-sama. Ya terserah lah mau ngomong apa gitu kan. Cuman intinya sama-sama. Udah, doain aja supaya saya tetap istiqomah. Itu mungkin lebih baik. Atau doakan saja supaya ini mendapatkan ridho Allah. Saya rasa diterima oleh orang lain pun pada saat kita bicara seperti itu akan positif. Dan menganggap ya sudah biasa orang kok, normalnya orang biasa, orang awam. Itu dulu. Lalu setelah itu, kalau misalnya kita mau coba-coba untuk ke orang yang kita kenal, silakan. Mungkin awalnya kita juga akan diam-diam, coba dulu diam-diam. Ini yang saya lakuin ya, pribadi saya. Saya ada majelis, saya memberikan sesuatu barang untuk majelis itu diam-diam. Saya tahu jadwalnya tempat majelis itu kosong kapan. Jadi saya memberikan, tiba-tiba saya memberikan sesuatu lah di situ. Orang pada heboh satu majelis. Ini siapa yang ngasih? Saya nggak mengaku. Karena saya berpikir saya takut. Saya merasa jumawa, saya merasa ingin dipuji. Saya merasa ingin dihormati karena saya sudah melakukan sesuatu, sudah memberikan sesuatu yang berharga di situlah. Lalu lama-lama itu akan berubah sendiri di pola pikir kita. Setelah kita sudah bisa menahan rasa itu ya, rasa
Ya sudah, orang ini milik Allah, saya kasih. Kalau ada orang terima kasih, ya saya terima kasihnya. Dan terima kasihnya orang itu kepada kita, itu sama aja terima kasih kepada Allah. Balik lagi, kita harus berlindung kepada Allah. Kita minta perlindungan Allah. Ya Allah, lindungilah saya dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi maksudnya apa? Begitu orang terima kasih sama kita, dalam hati kita, Allah lah yang pantas menerima terima kasih ini. Ya Allah, terimalah rasa terima kasih orang ini melalui aku, yang sebenarnya hanya untukmu. Ya Allah, aku hanyalah pelayanmu. Begitu seterusnya. Lalu kita akan memberikan orang itu terang-terangan. Setelah kita kuat, setelah kita merasa kita sudah siap memanage hati kita, selalu berdoa kepada Allah. Nah, kembali lagi saya ingatkan, jangan pernah merasa diri kita bisa. Jangan pernah merasa diri kita sudah kuat. Berarti itu kita melupakan Allah. Sedangkan apa-apa yang ada di dalam diri kita, di jasad kita ini hanyalah punya Allah. Dan karena Allah, jadi kita di mana dan kita melakukan apa? Tidak ada. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Napas aja dari Allah. Allah yang menggerakkan. Bagaimana itu dari Allah? Itu kan kita yang napas. Kalau kita yang mengatur nafas kita, lalu gimana saatnya kita tidur? Oh, itu kan otomatis dengkulmu otomatis. Kita harus menyadari itu. Jadi kita harus selalu terus berdoa kepada Allah, minta perlindungannya, minta perlindungan Allah agar hati kita bersih, agar hati kita tetap berpegang teguh. Ini semua karena Allah. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Lalu kita pun juga diciptakan untuk bisa memilih mana jalan yang baik dan mana jalan yang tidak baik. Ya, melawan hawa nafsu itu perjuangan yang nantinya akan mencapai mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah sendiri artinya adalah bersusah payah untuk beribadah. Kita ingin mengikuti pengajian, hujan, angin kencang, badan lagi tidak enak badan, tapi kita tetap paksakan, saya harus ikut pengajian. Itu mujahadah salah satunya. Cuman kan mujahadah itu banyak macamnya dan banyak tingkatannya lagi. Ya nggak apa-apa, yang tadi saya bilang, jangan pernah kita over capacity, jangan pernah kita melebihi kekuatan, melebihi kapasitas kebisaan kita, keahlian kita. Kalau kita hanya bisa sampai sini dulu, ya udah. Toh nanti juga kalau misalnya Allah berkehendak dikasih kok. Salah satunya lagi dalam kehidupan nyata, tidak bersandar pada amal. Pernah nggak kita ngelihat, ini banyak macam tukang parkir. Mohon maaf di tukang parkir ya, saya tidak bermaksud menyudutkan. Intinya segala macam profesi itu kan ada yang baik dan ada yang buruk. Ya, jadi ini bukan berarti saya bilang, sekali lagi saya tekankan di sini, tukang parkir itu semuanya buruk, tidak. Hanya ada oknum-oknum saja, sama seperti pekerjaan-pekerjaan lain lah, dari mulai aparat, kiai, penceramah, pekerja kantoran, semua lah. Nah, balik lagi ke kita sempitkan dulu ya, kita sempitkan dulu kasusnya, kita
contoh kasusnya ini adalah tukang parkir. Pernah nggak kita ngeliat orang yang ngatur jalanan? Dia sendirian dan di jalan besar, perempatan jalan besar. Baru tadi saya melihat langsung orang ini ada di tengah jalan perempatan yang crowded, tapi dia melakukan terus menerus di situ, tiap hari di situ. Dia ikhtiar, dia berusaha mencari uang, tapi bukan itu yang diharapkan juga. Karena kalau dia mengharapkan ikhtiar untuk mencari uang, begitu ada orang lewat, dia pasti akan marah. Begitu orang itu tidak ngasih dia akan kesel, dia akan marah-marah. Maaf nih, ada kan pernah kita ngeliat tukang parkir yang seperti itu. Nah, ini bukan tukang parkir yang ada di ruko-ruko atau tempat-tempat itu ya. Ini tukang parkir yang mengatur jalanan di perempatan. Jadi tengah-tengah jalan, kebayang ya. Dia ikhtiar, ya Allah, saya ingin mencari uang atau mencari rezeki dengan cara saya mengatur jalanan. Hanya ini kebiasaan saya. Nggak masalah. Yang tadi saya bilang, kapasitasmu di mana, maksimalkan. Seperti apa kamu bisanya, itu kamu kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kamu kerja di perusahaan, kalau kita bekerja di perusahaan, bos nyuruh kita kerjakan ya, tulis laporan-laporan ini, kamu akan saya kasih gaji, kira-kira kita akan mengerjakan gak? Dan kalau kita asal-asalan, kita malu gak kalau ditegur bos? Malu. Nah begitu dia dengan Allah. Kenapa kita gak malu sama Allah? Kalau kita diberikan kepercayaan oleh Allah, salah satu tukang parkir itu, dia melakukan pekerjaan parkirnya, kerjakan aja dulu, ikhlas karena Allah. Balik lagi nih, ikhlas karena Allah. Kita ikhtiar karena Allah. Kenapa saya bilang karena Allah? Karena dia sendirian di tengah-tengah jalan mengatur lalu lintas. Dan kalau kita perhatikan ya, apa iya setiap mobil motor yang lewat ratusan ribuan jutaan lewat situ yang dia ngelewatin dia itu semua yang ngasih? Enggak. Mungkin hanya berapa persennya aja. Hanya berapa persennya aja kok. Apa dia marah terus dia kapok di situ, berhenti? Enggak. Tetap dijalanin dari pagi sampai sore saya lihat. Masya Allah. Karena apa? Dari awal dia niat itu karena Allah. Dan ikhtiar itu salah satu amal. Yang tadi kita bilang amal. Dia berbuat sesuatu, berniat mencari rezeki, tapi bukan itu yang diandalkan. Dia hanya menjalankan saja. Nah, setelah dia mengatur, yang tadi saya bilang, ternyata tidak ada ngasih duit, ternyata tidak ada yang ngasih dia rezeki. Seharusnya dia kecewa, besok-besok dia kapok. Tapi enggak. Karena diawali dengan niat. Dan niat itu adalah karena Allah. Dan dia tidak bersandar karena amal tersebut. Sampai akhirnya saya tergerak sendiri. Ini dia butuh sesuatu rezeki. Saya kasih. Dia pun seperti apa ya, bukan cuek, bukan dia terus mengeluh-elukan rezeki itu, bukan ya Allah terima kasih ya mas ya, enggak, biasa aja dia terima. Dan saya melihat raut mukanya itu begitu saya kasih, saya seperti kerasa ya ini dari Allah, seperti dia tuh ngucapin terima kasih Allah, terima kasih Allah. Jadi bukan terima kasih pada kita. Nah seharusnya seperti itu. Itu salah satu contoh ya, kalau kita sadari.
dari kehidupan sehari-hari, bahwa kita jangan pernah bersandar kepada amal, bersandarlah kepada Allah. Nah, kira-kira betul tidak yang dinamakan janji Allah kalau setiap makhluk yang diciptakannya itu pasti dicukupkan rezekinya, pasti ada sendiri rezeki-rezeki. Itu salah satu. Tiba-tiba di hati kita pengen ngasih. Kira-kira yang menggerakkan, yang membuat kita ngasih itu, hati itu gerak sendiri atau emang ada Allah yang mengaturnya? Allah, ya kan? Allah yang menggerakkan hati kita untuk memberikan sesuatu. Ya balik lagi nih, semampu kita lagi. Jangan over. Kapasitas kita seperti apa? Misalkan kita cuma bisa lari 80 km per jam bawa mobil, jangan coba-coba untuk lebih dari 80. Nanti akan nabrak. Karena apa? Kita tidak bisa mengendalikan atau kita tidak bisa menguasainya di atas 80 itu. Ya karena apa? Ya kita cuma di situ kemampuan 80. Tapi banyak orang-orang yang mencoba-coba untuk di atas 80. Atau ada juga orang yang udahlah gak usah 80, udah santai di 70, 60, 50. Ya akhirnya dia tidak bisa memaksimalkan kapasitasnya. Akhirnya segitu-gitu aja. Ya kan? Ya, kembali lagi ke yang tadi, fokus. Jadi untuk mengamalkan satu buku ini ya, satu kitab, beberapa kitab lah yang kita ingin amalkan. Jangan cuman kita baca selesai. Itu sama aja pelajaran kita waktu sekolah. Yang penting dapat nilai, selesai. Tapi kita tidak amalkan ke diri kita, atau kita tidak kita aktualisasikan ya, atau realisasikan kepada kehidupan sehari-hari kita. Begitu kita bisa merasakan sesuatu hal, ilmu yang sudah kita pelajari lalu kita coba untuk terapkan, beda. Itulah orang berilmu, bukan teori. Banyak orang yang hafal kitab ini, kitab itu, hadis ini, hadis itu, hafal ya. Tapi untuk kehidupannya, penerapan kehidupannya dari kitab yang sudah dia pelajari, nol besar. Banyak. Ternyata tetap aja dia masih berbuat jahat. Nah itu kan berarti tidak diridhoi oleh Allah. Dan ilmunya tidak masuk, tidak bersatu di badannya, tidak bersatu di jiwanya. Sedangkan segala sesuatu ilmu itu harus kita resapi sampai ke jiwa kita, bisa merasakannya, dan akhirnya bisa kita realisasikan. Contoh lagi, bentuk kata alhamdulillah. Ini kan seperti sama aja kita diiming-imingin nih, KFC itu rasanya pedas, KFC itu rasanya gurih, rasanya enak. Cuma diceritakan saja, kita kagum dengernya, Masya Allah. Ternyata KFC itu enak rasanya ya. Ternyata KFC itu bentuknya seperti itu ya. Tapi apakah kita sudah bisa merasakan rasanya, benar-benar rasanya KFC itu seperti apa? Ya ini, kalau mau merasakan setiap ilmu yang kita dapatkan, seperti tadi, ilmu jangan bersandar kepada Allah. Setelah kita paham, benar-benar paham, memahami artinya, kita akan coba realisasikan di kehidupan kita sehari-hari. Itu beda. Yang kedua,
Alhamdulillah, salah satu contoh aja. Yang kita tahu kan rasa bersyukur kepada Allah. Ini saya mengutip kata-kata dari orang lain ya, tapi menurut saya ini bagus sekali. Rasa bersyukur itu bukan alhamdulillah. Alhamdulillah itu hanya kata-kata yang terucap di mulut. Sama seperti kita mengajarkan sesuatu kepada burung lah, burung beo. Dia bisa mengucapkan assalamualaikum, tapi apakah dia bisa merealisasikannya? Apakah dia tahu artinya? Tidak. Nah, kita yang diberikan yang diciptakan oleh Allah dari mulai pikiran segala macam yang begitu sempurna daripada seluruh makhluknya, harusnya kita lebih pintar dan lebih cerdas, bukan kita seperti burung. Alhamdulillah, bersyukur. Rasa bersyukur itu kalau kita maknai segala sesuatu yang diberikan oleh Allah, entah itu kenikmatan apapun yang kita dapatkan, kita harus mengembalikan lagi, atau kita harus menjalankannya, atau kita harus mempergunakan rasa syukur itu ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi kalau misalnya kita anggaplah dapat uang 1 juta, uang kaget lah ini, tiba-tiba dapat, ya Allah terima kasih Allah, alhamdulillah. Tapi ujung-ujung dipakai untuk yang enggak, dipakai untuk beli minuman, dipakai untuk mijit. Kira-kira itu rasa bentuk kita bersyukur kepada Allah gak? Gak usah jauh-jauh kepada Allah. Kita sendiri aja kasih uang jajan kepada anak kita, lalu anak kita beli mainan yang tidak berguna, kita marah, kita nasihatin anak kita, kamu buat apa beli-beli gituan, gak jelas kamu nih, keluar duit 2.000 perak atau 3.000 perak yang kita kasih malah beli kayak gituan, bukannya beli jajanan yang buat kamu kenyang atau sesuatu barang yang berharga yang bisa kamu gunakan untuk sekolah, malah ini beli mainan yang gak jelas. Dan kadang-kadang baru dipakai sekali, 2 kali, 3 kali, rusak. Kira-kira kecewa gak kita? Dan akhirnya apa? Besok-besoknya karena kita khawatir anak kita beli-beli barang yang tidak jelas lagi, atau malah kita melihat anak kita membeli barang yang membahayakan dirinya. Akhirnya apa? Kita stop jajannya. Bener gak? Kita stop uang jajannya. Karena apa? Kita tahu, khawatir dengan anak kita ini, karena dia masih belum bisa mempergunakan uang jajan yang diberikan oleh kita kepada dia untuk dimanfaatkan yang sebaik-baiknya sama dia. Malah kita khawatir dia celaka nantinya. Misalkan kita tahu anak kita menggunakan uang jajan kita ini untuk judi, kita marah gak? Wah gawat ini, ya kan? Tapi begitu dia pergunakan untuk misalkan memberikan kepada orang tidak mampu, tiba-tiba ini segala macam, dan kita melihat dalam kepala sendiri atau dengar cerita dari dia segala sesuatu yang menurut kita itu sangat baik, kira-kira kita tambah nggak rezekinya? Kira-kira kita tambah nggak uang jajannya? Nah, Allah tuh seperti itu juga. Bukan berarti Allah tuh seperti makhluk ya, ingat, cuman ini hanya gambaran aja. Yang ujung-ujungnya nanti saya akan cerita Allah tuh ada di kehidupan nyata, dan kita bisa melihat Allah. Tapi itu nanti. Kalau saya cerita dari sekarang, nanti saya dianggap sesat. Padahal maksud saya melihat itu bukan melihat secara zohir ya, melihat secara kita melihat seperti kita melihat benda-benda di bumi ini, melihat orang, melihat pohon. Bukan itu maksud saya melihat. Melihat itu dengan rasa, dengan kesadaran, sampai yang tadi itu. Contoh kasus yang tadi anak. Iya ya, Allah ngasih rezeki ke saya, seharusnya saya bersyukur. Bersyukurnya seperti
saya mempergunakan uang tersebut, rezeki tersebut, harta tersebut untuk di jalan yang benar. Kita habiskan uang kita, wah kita kasihlah buat ini, kita kasih ke orang-orang tidak mampu, segala macam. Kira-kira Allah akan nambah nggak? Gitu. Tapi balik lagi nih, jangan pernah berharap pada amal ya. Ingat, itu semua harus ikhlas. Nggak semudah itu kita, nih Allah saya ngasih nih, saya habisin gaji saya ini buat saya kasih ke ini, ke ini. Besok kasih ya Allah yang lebih ya, karena saya nggak kayak gitu juga. Berarti kamu berharap pada amal. Kamu pengen kaya dengan cara mengakali duit kamu kasihin ke orang-orang. Setelah nggak dikasih sama Allah, kamu duit udah habis, nggak punya duit lagi buat makan. Akhirnya kamu salahkan siapa? Allah. Kamu kan salahkan, ya Allah, saya kan udah berbuat baik, kenapa engkau nggak ngasih saya ya Allah? Akhirnya begitu. Makanya tadi saya bilang awal-awalnya, ingat kapasitas kita bisa lari di kecepatan berapa. Ingat kapasitas, ya kan? Jadi poinnya adalah untuk menyikapi kitab Al-Hikam ini yang di pasal 1 ini, yaitu bersandar kepada amal. Maksudnya adalah kita jangan pernah bersandar atau mengharapkan sesuatu yang kita sudah lakukan terus berharap imbalan. Entah itu imbalan berupa barang ataupun pujian ataupun rasa hormat, apapun itulah, atau pertolongan. Jangan. Ingat, ikhlas karena Allah. Dan satu lagi tambahan pembahasan ilmu alhamdulillah atau bersyukur itu yang tadi seperti yang sudah saya ceritakan, yaitu apapun yang sudah kita dapatkan, rezeki itu, kenikmatan itu seperti rezeki tangan, rezeki mata, rezeki segalanya ini, mari kita pelan-pelan kita arahkan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Insya Allah, Allah akan menambahkan rezeki tersebut. Kira-kira itu pelajaran malam ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Yang benar itu hanya adalah dari Allah, dan yang salah hanya dari saya sebagai manusia ciptaan Allah. Allah lah yang paling benar, dan Rasul adalah panutan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.